Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Rahmadeni dengan NIM 0704201077 dari Prodi Biologi 3 Stambuk 2020, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sukria selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Hewan. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester yang akan dibahas mengenai materi fertilisasi. Nah, kira-kira apa sih maksud dari fertilisasi? Mari kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, fertilisasi merupakan proses di mana sel telur dan sel sperma menciptakan organisme baru. Nah, pembuahan mencapai dua tujuan terpisah, yaitu seks atau penggabungan gen yang diturunkan dari kedua induknya, dan reproduksi atau penciptaan organisme baru. Nah, fungsi dari pembuahan ini adalah untuk mentransmisikan gen dari induk ke keturunannya, dan untuk memulai dalam sitoplasma telur reaksi-reaksi yang memungkinkan perkembangan berlanjut. Kemudian, fertilisasi sendiri merupakan proses yang terdiri dari serangkaian langkah yang dimulai dengan penembusan lapisan terluar dari sel telur, yaitu cumulus auporus dengan bantuan enzim hyaluronidase, dan dilanjutkan dengan interaksi sel spermatozoa dengan zona pellucida dengan mengeluarkan enzim zona lisin, yang kemudian sel spermatozoa akan menimbulkan terjadinya blokade zona. Nah, terdapat macam-macam fertilisasi. Yang pertama yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Nah, fertilisasi internal sendiri merupakan fertilisasi yang terjadi di dalam saluran reproduksi. Nah, pada sejumlah hewan laut atau hewan tawar, dan pada semua hewan darat. Nah, fertilisasi sendiri merupakan yang memerlukan kopulasi, yaitu penyaluran dan penyimpanan sperma dari organ kelamin jantan ke dalam saluran reproduksi betina. Nah, biasanya terdapat suatu mekanisme neural dan hormonal yang rumit agar terjadinya daya tarik dan perilaku prakopulasi yang diperlukan untuk kopulasi. Selanjutnya, keuntungan pada fertilisasi internal pada sejumlah hewan yaitu sperma dari pejantan dapat disimpan dalam tubuh betina dan dapat terus diproduksi dalam dibuahi tanpa dibutuhkannya pejantan lebih lanjut. Yang kedua yaitu fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal merupakan proses pembuahan sel telur betina oleh sel sperma yang terjadi di luar tubuh betina. Nah, menurut Campbell pada tahun 1999, fertilisasi eksternal sendiri memerlukan suatu lingkungan di mana sebuah telur dapat berkembang tanpa kekeringan atau cekaman panas. Maka, fertilisasi jenis ini tersebut terjadi hampir secara eksklusif di habitat yang lembab. Kemudian, menurut Philip pada tahun 1999, pada sejumlah hewan laut dan air tawar, telur dan sperma dilepaskan ke dalam air di sekitar dan fertilisasi terjadi di luar tubuh. Nah, ini sendiri merupakan suatu fertilisasi yang disebut fertilisasi primitif. Kemudian terdapat proses fertilisasi. Terdapat 4 proses fertilisasi. Yang pertama yaitu kontak dan pengenalan antara spermatozoa dengan sel telur. Yang kedua, proses masuknya spermatozoa sel telur. Yang ketiga, fusi atau penggabungan materi genetik spermatozoa dengan sel telur. Dan yang keempat yaitu
aktivasi metabolisme zigot untuk memulai perkembangan. Kemudian, terdapat tahap-tahap dari fertilisasi yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama yaitu kapasitas spermatozoa dan pemotongan spermatozoa. Nah, kapasitas spermatozoa merupakan tahapan awal sebelum terjadinya fertilisasi sperma yang akan dikeluarkan dalam tubuh atau yang biasa disebut dengan fresh ejaculate. Nah, belum dapat dikatakan fertil atau dapat membuahi ovum apabila belum terjadinya proses kapasitas. Nah, proses ini ditandai pula dengan adanya perubahan protein pada seminal plasma, reorganisasi lipid dan protein membran plasma. Kemudian, pH intrasel akan menurun. Yang kedua yaitu perlekatan spermatozoa dengan zona pellucida. Nah, zona pellucida sendiri merupakan zona bagian terluar dalam ovum. Nah, syarat agar sperma dapat menempel pada zona pellucida adalah jumlah kromosom harus sama, baik sperma maupun ovum. Nah, karena hal ini akan menunjukkan salah satu ciri apabila keduanya adalah individu yang sejenis. Lalu, perlekatan sperma dan ovum dipengaruhi oleh adanya reseptor pada sperma, yaitu berupa protein. Kemudian, akan dilanjutkan pada glikoprotein pada zona pellucida yang berfungsi seperti reseptor sperma, yaitu menstimulasi fusi membran plasma dengan membran akrosom atau kepala anterior sperma. Nah, sehingga terjadinya interaksi antara reseptor dan ligan. Hal ini terjadi pada spesies yang spesifik. Kemudian, yang ketiga yaitu reaksi akrosom. Reaksi setelah kapasitas yaitu reaksi akrosom. Sperma akan mengalami reaksi akrosom terjadi setelah sperma dekat dengan oosit. Nah, sel sperma yang telah menjalani kapasitas akan terpengaruh oleh zat-zat dari corona radiata ovum, sehingga isi akrosom dari daerah kepala sperma akan terlepas dan berkontak dengan lapisan corona radiata. Pada saat ini dilepaskan hyaluronidase yang dapat melarutkan corona radiata, tripsin, liga agen, dan lisin zona yang dapat melarutkan dan membantu sperma melewati zona pellucida untuk mencapai ovum. Reaksi tersebut terjadi sebelum sperma masuk ke dalam ovum. Reaksi akrosom terjadi pada pangkal akrosom karena pada lisosom anterior kepala sperma terdapat enzim digesti yang berfungsi penetrasi zona pellucida. Yang keempat yaitu penetrasi zona pellucida. Nah, penetrasi zona pellucida ini merupakan proses di mana sperma akan masuk ke dalam zona pellucida. Hal ini ditandai dengan adanya jembatan dan membentuk protein aktin. Kemudian, sperma dapat masuk. Hal yang mempengaruhi keberhasilan proses ini adalah kekuatan ekor sperma atau motilitas dan kombinasi enzim akrosomal. Yang keenam yaitu bertemunya sperma dan oosit. Nah, apabila sperma telah berhasil menembus zona pellucida, sperma akan menempel pada membran oosit. Nah, penempelan ini terjadi pada bagian posterior. Nah, atau pos akrosomal di kepala sperma yang mengandung aktin molekul sperma yang berperan dalam proses tersebut adalah berupa glikoprotein. Nah, yang terdiri dari protein tertelin. Protein tersebut berfungsi
untuk mengikat membran plasma, oosit atau membran titelin sehingga akan menginduksi terjadinya fusi. Yang ketujuh yaitu pembentukan zigot. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terjadi di seluruh bagian tubuh, berbeda dengan tumbuhan yang terjadi di bagian meristem. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan diawali sejak terbentuknya zigot dari proses pembuahan dan terus terjadi hingga hewan. Nah, mencapai usia dewasa. Kemudian dilanjutkan dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio, kemudian sebelum lahir dan menetas. Lalu sedangkan fase pasca embrionik merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau menetas hingga hewan itu dewasa. Yang kedelapan yaitu fase embrionik. Nah, fase embrionik yaitu zigot akan terbentuk dari hasil pertemuan ovum dengan sperma atau terjadi pembuahan atau fertilisasi. Kemudian, zigot akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam beberapa tahap, yaitu pembelahan zigot, tahap morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Kemudian, pembelahan zigot terjadi secara mitosis, yaitu dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel menjadi 8 sel akan menjadi perkumpulan yang terbentuk atau tersusun seperti buah anggur dan disebut sebagai morula. Selanjutnya, tahap pada gastrula. Nah, gastrula merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan blastula yang ditandai dengan terbentuknya 3 lapisan embrionik, yaitu lapisan bagian luar atau ektodem, lapisan bagian tengah atau mesodem, dan lapisan bagian luar dan lapisan bagian dalam atau endodem. Nah, ketiga lapisan ini nantinya akan berkembang menjadi berbagai organ. Selanjutnya, organogenesis. Nah, organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan saat proses gastrulasi. Nah, organ yang akan terbentuk dari 3 lapisan ini adalah sebagai berikut. Nah, lapisan yang pertama yaitu lapisan ektodem atau berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lapisan yang kedua yaitu lapisan mesodem berkembang menjadi otot rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Dan yang ketiga yaitu lapisan endodem yang akan berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Kemudian terdapat fase pasca embrionik. Nah, fase pada pasca embrionik tersebut akan mengalami pertumbuhan yang dimulai ketika lahir atau menetas. Nah, semua anggota tubuh akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Namun demikian kecepatan pertumbuhan dan perkembangan antara bagian tubuh yang lain tidak sama. Nah, pertumbuhan ini tidak berlangsung terus-menerus, melainkan berhenti setelah mencapai usia tertentu. Perkembangan dimulai ketika alat kelamin telah mampu memproduksi sel-sel gamet. Pada manusia, perkembangan ini ditandai dengan munculnya sifat-sifat kelamin sekunder. Nah, tanda kelamin sekunder pria berupa tumbuhnya jakun dan otot-otot tubuh lebih kekar. Tanda kelamin sekunder pada wanita atau betina ditandai dengan membesarnya pada payudara. Sedangkan tumbuhnya rambut pada bagian tubuh tertentu dan membesarnya pinggul.
Kemudian terdapat monospermi dan polispermi. Nah, monospermi merupakan spermatozoa yang berjumlah satu yang masuk ke dalam ovum. Sedangkan polispermi adalah spermatozoa yang berjumlah banyak yang masuk ke dalam ovum. Nah, polispermi ini akan dibagi menjadi dua macam, yaitu patologis dan fisiologis. Patologis pada polispermi yaitu polispermi patologis terjadi jika konsentrasi spermatozoa yang terlalu tinggi, sedangkan pada polispermi fisiologis akan terjadi secara normal. Nah, kemudian terdapat fertilisasi seurcin. Nah, fertilisasi seurcin atau fertilisasi bulu babi terjadi secara eksternal. Telur dan spermanya dilepaskan secara langsung di dalam air. Kemudian, gamet-gamet bulu babi merupakan sel reproduktif haploid yang setelah bersatu dengan gamet lain akan memulai perkembangan menjadi individu baru. Kemudian, pada proses fertilisasi eksternal pada seurcin yaitu sel telur yang dilepaskan telah mengalami pembuahan lengkap. Nah, reaksi akrosomal sperma dimulai pada saat vesikel khusus pada ujung kepala sperma yang dapat disebut dengan akrosom melepaskan enzim. Kemudian, hidrolitik kemudian menembus vitelin layer sehingga terjadi penetrasi inti sperma ke sitoplasma. Nah, kemudian sel telur dan menyebabkan terjadinya depolarisasi yang disebut dengan mekanisme flashback to polysperm atau proses berlangsungnya 90 menit. Kemudian selanjutnya terjadi reaksi kortikal sel telur yang diawali dengan vesikel sperma yang berada di dalam sitoplasma sel telur di bagian korteks yang menyebabkan pecahnya granul kortikal sehingga mengisi ruang previtelin. Proses ini akan menghilangkan vitelin layer dan akan mengawali terbentuknya fertilization envelope. Mekanisme ini disebut sebagai slow block to polysperm. Yang kedua, fertilisasi pada Pisces atau ikan. Nah, ikan betina tidak mengeluarkan telur yang bercangkang, namun mengeluarkan ovum yang tidak akan berkembang lebih lanjut apabila tidak dibuahi oleh sperma. Nah, ovum dikeluarkan dari ovarium melalui oviduct dan dikeluarkan melalui kloaka. Saat akan bertelur, ikan betina mencari tempat yang rimbun oleh tumbuhan air atau diantaranya bebatuan di dalam air. Nah, bersamaan dengan itu, ikan jantan juga mengeluarkan sperma dari testis yang disalurkan melalui saluran orogenital atau saluran kemih atau saluran sperma dan keluar melalui kloaka, sehingga terjadinya fertilisasi di dalam air atau fertilisasi eksternal. Yang ketiga yaitu fertilisasi amfibi. Nah, amfibi akan melakukan fertilisasi secara eksternal dari larvanya. Nah, larva ini akan hidup dalam air. Setelah larva mengalami metamorfosis menjadi katak muda, kemudian tempat hidupnya akan pindah ke darat. Oleh karena itu, telur spermatozoa dan larva katak tidak mempunyai alat perlindungan terhadap kekeringan. Nah, pada masa reproduksi, hewan tersebut kembali ke air. Kemudian, pada saat akan melakukan fertilisasi, katak jantan akan menempel pada punggung betina.
Nah, sambil menekan perut betina dengan menggunakan kaki bagian depan dan merangsang pengeluaran telur ke dalam air. Lalu, setiap telur yang dikeluarkan akan diselimuti oleh selaput telur atau membran vitelin. Kemudian bersamaan dengan itu, katak jantan akan mengeluarkan sperma untuk membuahi sel telur tersebut sehingga terjadilah fertilisasi pada proses amfibi. Yang keempat yaitu fertilisasi reptil. Nah, fertilisasi reptil pada jantan mempunyai alat kelamin jantan terdiri dari sepasang testis, kemudian sepasang saluran sperma, dan hemipenis yang merupakan tonjolan kloaka. Nah, umumnya reptil bersifat ovipar, namun ada juga reptil yang bersifat ovovivipar, seperti ular dan kadal. Nah, kemudian pada reptil, pembuahan terjadi di dalam induk tubuh betina. Terjadinya fertilisasi saat telur-telur yang dikeluarkannya sudah mengandung embrio, kemudian telur ibu oleh induknya yang betina diletakkan di dalam rongga tubuhnya. Yang kelima yaitu fertilisasi pada apes. Nah, fertilisasi pada apes sendiri berlangsung di daerah ujung ovidak pada saat sperma masuk ke dalam ovidak. Kemudian, ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Lalu, dilanjutkan perjalanan menuju kloaka di daerah ovidak. Ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh cangkang berupa zat kapur. Nah, kemudian telur-telur ini akan dapat menetas apabila diirami oleh induknya. Dan yang keenam adalah proses fertilisasi pada mamalia. Nah, proses fertilisasi pada mamalia jantan mengawini mamalia betina dengan cara memasukkan alat kelamin jantan ke dalam liang alat kelamin betina. Lalu, ovarium menghasilkan ovum yang kemudian akan bergerak di sepanjang ovidak menuju uterus. Setelah uterus terdapat serviks yang berakhir pada vagina. Lalu, ovum yang dibuahi sperma akan membentuk zigot. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Lamanya fertilisasi dan penetrasi dari sel spermatozoa sampai waktu pembelahan sel sperma pertama kemungkinan besar memerlukan waktu 24 jam. Sekian video pemaparan materi saya mengenai fertilisasi, lebih dan kurang dan bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.